Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Bahasa subscriber yang sudah menjawab senang sekali suatu fabel bisa mengisi pada akhir bulan ini. Begitu senangnya kesempatan dan nikmat yang diberikan oleh Allah Tuhan semesta alam, Tuhan Maha Kuasa, dan semua perlindungannya. Kita harusnya berterima kasih, bersyukur, dan memanjatkan beribu-ribu kenikmatan yang telah Tuhan berikan kepada semua umatnya, termasuk kita manusia, makhluk yang paling sempurna daripada makhluk-makhluk yang lain. Salawat dan salam selalu tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Muhammad dan pengikutnya kita dan para Allah, para ustadz yang kita sayangi, kita takzimi, kita banggakan sampai akhir hayat. Semoga kita mendapatkan syafaatnya dari beliau, para subscriber, suatu sahabat di yaumil akhirat. Para subscriber, rahimahumullah, suatu sahabat yang saya banggakan. 5 ciri utama peradaban Islami. Ciri khas peradaban Islami hingga kini masih eksis dan bertahan, bahkan tetap relevan dengan kehidupan modern hingga akhir zaman. Secara garis besar, peradaban Islam tidak dapat dipisahkan dari 5 koneksitas atau hubungan di antaranya. Para subscriber, saya cari ini dari sumber yang terpercaya. Setiap peradaban umat manusia dalam perjalanan sejarah selalu mempunyai ciri khas tersendiri, tidak terkecuali peradaban Islami yang dibangun sejak masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu baginda Rasul Muhammad masih hidup. Para subscriber, suatu sahabat sekalian, 15 abad yang lalu, 15.000 tahun yang lalu, 15 abad yang lalu hingga sekarang ini substansinya sama saja. Sami mawon podo lau. Para subscriber, suatu sahabat, ini nambanggi ciri khas peradaban Islami hingga saat ini masih eksis dan bertahan, bahkan tetap relevan hingga kehidupan modern sekarang hingga akhir zaman. Secara garis besar, peradaban Islami tidak dapat dipisahkan dari 5 koneksitas hubungan di antaranya sebagai berikut.
koneksitas antara manusia dengan Sang Pencipta Allah Ta'ala al-istisol baina al-insana wa baina Allah. Subscriber suara difabel. Ini hubungannya antara manusia dengan Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ubudiyah, yaitu ibadah. Manusia adalah hamba atau abid yang mengabadikan diri, yaitu menyembah, sedangkan Allah Ta'ala adalah pusat manusia menyembah atau mengabdikan diri kepadanya atau al-ma'bud. Karena itu menurut Al-Nahlawi, ini dari pendiri Islam atau penemu Islam Al-Nahlawi, Ustaz, kitabnya Uslul Tarbiyah Al-Islamiyah halaman 36. Akumulasi dari seluruh pertanggungjawaban adalah pertanggungjawaban manusia terkait kepada Allah dan mentauhidkannya, yakni memurnikan ibadah hanya kepada Allah semesta alam. Surat Al-Adiyat ayat 56. Al-Zariyat 56 subscriber suara difabel sekalian. Menurut Ibnu Katsir, sesungguhnya Aku ciptakan mereka itu dengan tujuan untuk memerintahkan mereka beribadah kepadaku, dan bukan dikarenakan aku membutuhkan mereka. Ali bin Abi Thalib, saya sebut aja Ali bin Abi Thalib dan Ali bin Abi Thalib meriwayatkan dari Ibnu Abbas maupun Ibnu Abbas, maksudnya supaya mereka mau untuk beribadah kepadaku baik secara sukarela maupun terpaksa. Baru subscriber suara difabel. Dan ini pula yang menjadi pilihan Ibnu Jarir, kecuali supaya mereka manusia mengenal aku, ya'rifuni. Sedangkan Rabi bin Anas mengatakan maksudnya tidak lain kecuali untuk beribadah. Dalam dimensi yang berbeda, substansi dari ibadah kepada Allah Ta'ala sebenarnya bermakna menggantungkan diri sepenuhnya hanya kepada Allah ansih, sebab hanya Allah yang memiliki sifat al-samad. Dalam surat Al-Kahf ayat 22, Allahu samad, ini al-samad. Menurut Ibnu Abbas, artinya sesungguhnya dialah yang kepadanya manusia menyandarkan segala hajat mereka. Oleh karena itu, siapapun yang menggantungkan diri selain Allah, Al-Quran mengilustrasikannya seperti rumah laba-laba.
Dan tidak ada rumah yang paling rapuh di dunia ini kecuali rumah haba-haba. Surat Al-Ankabut ayat 49. Ini dikasih ilmiahnya bahasa Skripal surat difabel menyebutkan kata Al-Ankabut haba-haba adalah bentuk tunggal mufrad feminin. Bentuk jamaknya adalah an-nakib wa ankabutat. Penamaan surat ini menggunakan bentuk tunggal ankabut menurut Zikrul al-Nagal, menunjukkan bahwa kehidupan individual binatang tersebut kecuali pada masa perkawinan dan penegasan roh. Bahasa Skripal surat difabel berikutnya adalah hubungan antara manusia dengan jagat raya. Al-ittisal baina al-insan wal kaun. Bahasa Skripal yang saya cintai dan saya banggakan surat difabel. Hubungan antara manusia dengan jagat raya substansinya adalah ditaklukkan atau atas hal. Banyak hal yang ada di jagat raya ini ditunjukkan dari tashih untuk manusia sebagai karunia atau anugerah yang penuh dengan kenikmatan. Seluruh jagat raya adalah makhluk kepunyaan Allah yang diciptakan memiliki maksud dan tujuan tertentu. Diciptakannya jagat raya bukan permainan dan sendagurau, akan tetapi mempunyai maksud dan tujuan serta memiliki alasan atas penciptaannya. Bahasa Skripal surat difabel. Sebagaimana ditegaskan Allah dalam firman-Nya surat Al-Dukhan ayat 38-39 dan Al-A'raf ayat 3. Allah lah yang menetapkan sunatullah secara konstan, berdiri kokoh di atas menggerakkan dan pengaturan serta pemerintahnya. Allah telah menunjukkan bahasa berayat laut Al-Hajj surat Al-Hajj. Allah telah membentangkan dengan kekuasaannya. Allah mengatur semua urusan. Al-Rum 25. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mentashir banyak hal di jagat raya ini, terkhusus di negara Indonesia yang begitu banyak tumbuhan, hewan untuk kebutuhan dan kemanfaatan umat manusia. Jadi benda besar yang berpengaruh dan sangat bermanfaat seperti matahari hingga kawan kecil yang dapat diambil manfaat darinya seperti lebah adalah bagian kecil berupa atom dan molekul. Surat Ibrahim 32-34.
Untuk mendapatkan manfaat dari itu semua, para subscriber Suara Difabel, sesungguhnya Allah telah menganugerahkan manusia berupa kemampuan untuk belajar dan memahami sesuatu dan membekali manusia dengan seluruh perangkat kemampuan untuk belajar dan memahami segala sesuatu yang belum diketahui. Ayat 3:5 dan Al-Baqarah 31-32. Berangkat kemampuan untuk belajar itu diantaranya adalah pendengaran, penglihatan, dan hati. Dijelaskan dalam surat An-Nahl ayat 78. Hubungan antara manusia dengan kehidupan dunia al-ittisal baina al-insan wal al-hayah. Subscriber Suara Difabel dimanapun kalian berada. Di dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa diciptakannya di dunia adalah dalam rangka Allah mengujinya. Itu tertulis dalam surat Al-Insan ayat kedua. Disadari atau tidak disadari, kita disadari atau tidak disadari dalam perjalanan hidup manusia, ujian dalam berbagai bentuknya pasti dialami oleh siapapun selama hayat badan masih dikandung badan. Perspektif Al-Quran, ujian itu ada dua kategori berupa keburukan surat Al-Hasyr dan kebaikan Al-Anbiya 35. Untuk menghadapi semua dimensi ujian tersebut erat kaitannya dengan pendidikan. Misalnya dalam konteks ujian Nabi Muhammad SAW, Kanjeng Nabi akhir zaman mengajarkan umatnya dua kata kunci, yaitu syukur dan sabar sebagaimana solusi mengatasi ujian. Dinyatakan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan dari Syuaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW menegaskan, sungguh menakjubkan bahasa subscriber Suara Difabel perkara bagi orang mukmin. Sesungguhnya perkaranya semua adalah baik dan hal yang tersebut tidak dimiliki oleh seorang pun kecuali milik orang mukmin. Dalam hadis yang diriwayatkan Muslim, jika ia dianugerahi kelapangan, ia bersyukur, maka syukurnya adalah kebaikan baginya. Jika ia ditimpa musibah keburukan, ia bersabar, maka sabarnya adalah kebaikan baginya. Surat Al-Hadis riwayat Muslim. Hubungan antara manusia dengan bertanggung jawaban atau
disorbanal. Insyaallah wa'ala amanah sublansinya tanggung jawab atau mas'uliyah dan pembalasannya jauh. Manusia adalah makhluk paling sempurna dibandingkan dengan makhluk lain, contohnya ya hewan, batu, tumbuhan. Makhluk paling sempurna adalah manusia. Sesempurnanya manusia pasti juga ada kelemahannya juga. Dengan kesempurnaan yang dimiliki menjadikan manusia menyandang predikat sebagai makhluk mulia dan dimuliakan. Surat Al-Isra ayat 70. Untuk mencapai sesuatu yang menjadi angan-angan dan tujuan, manusia dibekali akal. Dengan akalnya manusia memiliki kompetensi dapat membedakan antara baik dan buruk. Bahasa Skribel surat difabel. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 36. Dan jangan engkau mengikuti sesuatu yang tidak ada bagimu pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semua itu akan diminta pertanggungjawaban. Itu tertulis dalam surat Al-Isra ayat ke-36. Dari sejak kelahirannya manusia telah diberikan atau diilhami sebuah potensi ketakwaan dan potensi kehujuan al-syam 8. Dengan demikian manusia memiliki kebebasan untuk memilih jalan yang menghantarkannya kepada kebaikan dan kebahagiaan atau sebaliknya jalan keburukan dan kesengsaraan. Ini maksudnya potensi ketakwaan dan potensi kekufuran. Manusia pun diciptakan memiliki potensi kemampuan untuk belajar dan memahami sesuatu demi kualitas dan prestasi hidupnya. Untuk mempelajari dan memahami semua itu, manusia dulu dibekali dengan pendengaran, penglihatan, dan hati atau fuad. Al-Sajdah ayat ke-9. Manusia pun dibekali dengan perangkat lisan dan dua bibir ayat syafatain. Al-Balad 9 ayat ke-9. Bahasa Skribel surat difabel. Sehingga dengan itu manusia dapat menjelaskan atau mendeskripsikan sesuatu kepada orang lain, bahkan dibekali pula dengan pena, kolam ayat 1. Karena itu dapat mengekspresikan segala sesuatu yang ada di benaknya dalam bentuk tulisan maupun lisan. Dalam bentuk tulisan kolam, sehingga dapat mengirim pesan dan
membaca, bisa membaca dan diinformasikan kepada orang lain. Bahkan melalui lidahnya manusia mampu membedakan jenis rasa hubungan antara manusia dengan sesamanya. Itu soal benar sebagai makhluk sosial. Keterkaitannya hubungan manusia dengan sesamanya di dalam alam mustaqbal diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa ada satu ayat paling representatif dan komprehensif mewakili terkait kebaikan atau keburukan al-khair wal al-syar, yaitu surat An-Nahl. Dalam surat An-Nahl ayat yang 90, menurut pandangan Al-Razi bahwa surat An-Nahl ayat 90 mengutarakan 3 kategori yang diperintahkan oleh Allah dan 3 kategori yang dilarang Allah untuk dipatuhinya. Dua sisi perintah dan larangan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam terminologi Islam. Dalam perintah dikenal dengan sebutan al-amr. 3 kategori perintah al-amr dimaksud adalah berbuat adil, berbuat kebaikan, ihsan, dan memberi pada kaum kerabat, itaat kurba atau sikap yang lebih mementingkan orang lain, ihsan. Perintah ini menunjukkan adanya 3 kategori kebajikan secara berjenjang, lebih baik dan terbaik. Berbuat adil adalah standar, berbuat ihsan adalah sopan, sedangkan berbuat ihsan lebih mementingkan orang lain dan adalah the best. Demikian sebalikannya dengan dikatakan perbuatan fasik adalah buruk, perbuatan mungkar adalah lebih buruk, dan perbuatan al-baq atau permusuhan adalah sangat buruk. Demikianlah dari suara difabel, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutuplah dengan doa. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam sehat dan salam semangat untuk menghadapi masalah-masalah halangan dan menghadapi kebahagiaan dalam hidup di dunia. Semoga mendapatkan hidup yang lebih baik. Kurang lebihnya mohon maaf, saya adalah manusia biasa. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar, akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dukung terus channel Suara Difabel dengan cara like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya. Bye bye.